Halo Gidalers, selamat datang kembali di channel Hobi Gidal. Di video kali ini kita akan saksikan antara dua orang pemain lawan satu pemain. Yang di sini yang satu itu atlet ya. Jadi Juan ini atlet, yang di sebelah sana ada Kojimi sama Bernard. Kalau Kojimi mungkin kalian sering lihat di channel ini ya, mainnya gimana. Kalau Bernard mungkin masih jarang atau belum pernah ya berada di channel ini. Dan Berat dulu sempat satu grup, bukan satu klub, satu grup sama aku, tapi aku udah keluar dari grupnya mereka. Mainnya bagus juga dan masih muda sih, jadi lebih bisa lari-lari lah, tapi ya lebih mudahan Juan. Oke, jadi di awal-awal Juan itu tanya ke mereka mau mainnya itu lapangan single 2-2 atau yang di bagiannya Juan itu single, lapangan single, dan yang di bagian sana pakai lapangan double. Nah, mereka milih pakai lapangan double. Jadi ngerti ya maksudku, kalau dari Juan boleh nempatin sampai ke batasnya lapangan double. Jadi di kolomnya double yang kiri kanan itu lebarnya itu masih tetap masuk, tapi dari mereka Bernard sama Kojimi kalau ngasih pengembaliannya ke kolomnya double dianggap out. Kalau 2 lawan 1 gini ya menurutku kalau um, Kojimi sama Bernard pakai lapangannya single ya, jadi terlalu sesek ya atau crowded. Bagi-bagi lapangannya jadi lebih susah sih menurutku, malah bola-bola yang sebenarnya bisa diambil oleh salah satu jadi bingung soalnya terlalu dempet atau berdekatan ya menurutku sih ya. Tapi ya ini kan mainnya di lapangan double, jadi kayak main double biasa. Dan Kojimi sama Bernard kan biasanya kalau di sini mainnya itu main double-double kan, jadi ya udah biasa lah, kayak aturannya pakai apa ya, strategi atau mungkin formasinya itu lebih enak double, soalnya mereka udah terbiasa. Sebenarnya ini cuma latihan aja, jadi nggak terlalu ngotot untuk menang, tapi cuma nyoba aja. Soalnya kalau single ya otomatis di grup yang ini nggak ada yang mampu ngelawan ngelawan Juan, soalnya Juan kan atlet. Jadi dibikinlah kayak gini 2 lawan 1. Kalian bisa amati ya kalau main single tuh berdirinya itu beda, servisnya itu lokasinya beda sama kalau servisnya kita main di double. Dan gaya servisnya juga beda. Jadi lihat Juan kan berdirinya agak ke belakang dikit ya. Terus kalau single itu siap-siapnya mundur. Jadi habis servis siap-siapnya itu kayak mundur. Tapi ya nggak boleh gegabah ya. Nah, kalau dikasih ke depan juga harus bisa ngambil. Tapi kebanyakan siap-siapnya itu mundur. Kalau double kita habis servis siap-siapnya itu maju. Soalnya lawan tuh biasa kasih net, jadi kita harus maju. Ya tetap harus jaga kiri kanan juga setengah lapangan ya. Tapi nggak mungkin kan kalau kita servis di double langsung kita jaga ke belakang, itu nggak mungkin, kecuali kalau flick serve ya. Jadi dari servis tuh bedanya kayak gitu ya. Kalau kita biasa main double ngasih ke lawan itu ke lapangannya double, kalau kita harus ngasih ke lapangan single kita itu seringkali lupa. Tapi itu mungkin di awal-awal aja cuma 5 poin gitu. Oh iya lupa kan, harus lebih sedikit hati-hati biar nggak melewati dari lapangannya single. Begitu juga kalau kita biasa main double terus kita yang jadi pemain single, itu kita juga biasanya lupa. Jadi ada bola-bola out yang di kiri kanan tetap kita ambil, soalnya di pikiran kita itu masuk. 281 ini biasanya memang dipakai buat kayak training atlet ya. Tapi yang dua biasanya juga atlet.
Kemarin tuh sempat aku lihat di Instagram kalau nggak salah ada 3 mantan atlet lawan Kevin sama Marcus, jadi 2 dimusuhin 3. Nah kalau mau menang sebenarnya 2 orang itu harus benar-benar solid sih. Kalau enggak malah rebutan. Kalau single tuh kan mainnya kayak strategi. Aku nempatin di sini, terus ke sana, sana, baru nanti aku kayak serang gitu. Jadi mainnya kayak gitu biasanya. Tapi kalau double, kita biasanya kan main kayak, oh nggak apa-apa aku serang sekarang, soalnya di belakang ada backup. Kalau main single tuh, ketika kita itu mainnya semes-semes, terus sama lawan di blok, pasti nggak bisa lari maju, atau bisa pun ngambil pasti pengembaliannya itu nggak ideal gitu. Nah itu yang mungkin harus dihindari ya. Kalau kita yakin bisa nyemes keras dan bisa langsung matiin lawan, ya nggak apa-apa, itu baru saatnya kita nyemes. Tapi kalau nggak yakin atau nggak terlalu yakin 50-50, sebaiknya nggak. Kecuali kita mau kayak nyolong ya, kayak mau curi-curi poin atau curi-curi bola gitu, mungkin bisa mengagetkan lawan. Tapi kebanyakan sih kalau main single tuh mainnya banyak lob-lob, dan lobnya itu harus tinggi biar kita ada waktu buat kembali ke tengah. Nah kalau kita kebiasaan main double, apalagi kalau lihat kita di bagian yang double ya, biasanya itu terpengaruh karena oh kita ada backup, jadi jarang kita ngelob ke atas. Jadi ngelobnya itu kayak setengah tanggung sih. Ya mungkin dari yang main berdua harus mikirnya harus kayak pemain single tapi 2 orang. Mikirnya bukan 2 lawan 1. Sampai di sini aku lihat bola pengembaliannya Juan tuh lebih banyak ke arahnya Bernat. Ya aku nggak tahu apa Juan sungkan, soalnya Coach Jimmy kan mantan coachnya Juan. Jadi Juan nggak mau bikin Coach Jimmy terlalu capek, mungkin loh ya. Atau mungkin karena bolanya Coach Jimmy, kalau menurutku sih bola-bolanya Coach Jimmy itu lebih sulit untuk diprediksi pengembaliannya. Jadi kalau gerakannya kayak gitu belum tentu bolanya itu berada di situ. Jadi volesnya itu lebih banyak dimainin. Nah aku rasa itu kelebihannya Coach Jimmy, dan aku juga bakal takut sih kalau ada 2 lawan yang kayak Coach Jimmy semua. Jadi lawanku ya mungkin itu yang jadi pertimbangan ya, kenapa kok bolanya lebih banyak diarahin ke Bernat. Walaupun sebetulnya Bernat juga bisa ngasih bola-bola kedut atau delay shot, jadi kayak ditunda dulu terus baru dipukul. Dan kemarin waktu aku amati ada teman yang lawan Bernat juga, mereka yang nggak terbiasa atau footworknya itu jelek, pasti kalau kena kedut-kedut bakal cepet mati, atau udah kadung maju ya itu memang sengaja ya, jadi kayak kita itu nunda mukul gitu. Kalau lihat lawannya itu udah maju, langsung kita baru pukul ke belakang ya. Aku juga pernah atau kadang-kadang melakukan hal seperti itu. Makanya kalau aku lawan orang yang seperti itu, aku nggak bakalan maju dulu sebelum aku tahu pasti bolanya itu udah dipukul. Jadi aku nunggu. Nah itu malah lawannya jadi ragu-ragu, dan kita memang harus cepat sih, harus menguasai lapangan. Kalau kalian amati atlet-atlet itu sebelum dia lari menuju ke arah pengembalian bola, mereka biasanya melakukan split step. Jadi berdiri kan biasanya 2 kaki dibuka, itu kan posisi siap misalkan di tengah ya kalau single. Terus mau mengarah atau melangkah ke lain tempat, melakukan split step baru melangkah. Lain dengan yang non atlet, biasanya ada bola dia langsung lari. Nah itu biasanya malah nggak bisa, tariannya itu malah kurang. Tapi kalau kita habis lompat terus
lari ke tempat yang dituju itu biasanya lebih cepat. Nah, atlet-atlet pasti melakukan hal yang seperti itu. Nah, ini kadang yang jadi kendala kalau kita itu mainnya double ya. Jadi ditempatin di tengah, bingung siapa yang ngambil, aku atau partnerku. Kalau kita mainnya sama-sama single itu ya nggak ada lain, pasti kamu yang harus ngambil kan. Nah, ini yang aku maksud dengan delay shot. Jadi ngayun raket itu nggak langsung dipukul, tapi kayak ditunda dulu. Terus kayak ditarik dulu ke belakang, terus baru dipukulin ke atas. Mungkin kalau lawannya itu nggak atlet, bakal tertipu karena kalian ngelihat lengannya ya. Tapi kalau atlet pasti udah tahu, oh bakal dikedut atau enggak. Pertama, yang kedua, kalaupun nggak tahu, atlet itu biasanya nunggu bolanya itu habis dipukul baru dia gerak. Dan dia geraknya bisa cepat. Kalau non atlet mungkin lebih struggling di lompatan langsung jauh tinggi dan ke belakang itu bakal sulit ya kalau nggak pernah di training. Tapi kalau trainingan biasanya kan memang ada latihan beban untuk otot-otot paha ya, di kaki pokoknya. Jadi bisa lompatnya lebih tinggi dan lebih jauh. Banyak pemain yang di grup-grup sosial kalau di flick serve nggak bisa langsung nyemes. Jadi cuman dikembalikan ala-ala backhand atau mungkin cuma di lob aja. Itu karena nggak bisa langsung lompat untuk nyemes. Nah, itu teknik yang serupa dimanfaatin kayak Juan barusan ya. Jadi kalau di flick langsung bisa lompat sampai ke belakang dan bisa nyemes. Nah, itu orang yang suka ngedut-ngedut itu nggak berlaku. Jadi kayak kedut-kedutan, kamu ngedut itu malah rugi sendiri soalnya kehilangan momen kan. Jadi menunda terus dipukul lagi itu biasanya nggak bisa sampai tinggi-tinggi banget sih, nggak bisa sampai ke belakang. Cuman menang di nipu-nipunya aja, bikin lawan kaget gitu aja. Nah, aku pengen tanya buat yang nonton, kalian pernah nggak melakukan permainan kayak gini, jadi 2 lawan 1, walaupun mungkin lawannya bukan atlet atau mungkin yang lebih bagus mainnya dari kamu di satu grup, terus lawan 2 yang biasa-biasa gitu. Pernah nggak kalian sebagai yang single atau yang double? Kalau belum pernah ya mungkin coba aja, misalkan kurang satu yang datang, sekali-sekali nyoba main cuma 3 orang kayak gini. Dan menurutku kalau ini kan cara-cara ya kita melakukan hal seperti ini, itu yang menang itu biasanya yang lebih cepat untuk beradaptasi. Jadi kalau kita biasanya main double terus main single, terus biasanya main double tapi harus nempatin ke lapangan single. Nah, itu kalau nggak cepetan beradaptasi ya bakal kalah, soalnya poinnya kalau di sini kan poinnya rally ya, jadi lebih cepat nambah poin. Oke guys, gitu aja video kali ini, semoga menjadi inspirasi buat kalian ya. Dan ini adalah hal yang mungkin untuk dilakukan di satu social group antara 2 lawan 1. Ya walaupun kalah gak apa, tapi kan paling nggak nyoba gitu. Kalau jadi pemain single itu bagaimana. Oke guys, gitu aja video kali ini. Semoga menginspirasi dan membantu kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.